Kelas 10 dulu itu pas mau masuk ke SMK Negeri 1 Turen, jujur aku dulu kayak pengen banget ikut LKS. Terus dia tuh apa ya, istilahnya dia tuh terbiasa ngomong terima kasih ya Bu, betul ya Bu, siap. Itu pas kan aku pertama pas juara itu kan aku juga nggak nyangka ya. Iya. Langsung kita ginjal-ginjal lebih kan. Gimana ginjal-ginjal? Iya. Terus aku foto terus habis itu alhamdulillah, Mah, Bu, Pak. Hai, halo Sobat Turenwan Podcast. Kembali lagi di Turenwan Podcast. Suara kita karya bersama. Bersama aku Dita Nuraini dan Saya Arista Handayani. yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Nah, Sobat Turenwan Podcast, hari ini sangat spesial di start. Apa tuh? Karena hari ini kita bersama Kak Imel dan Ibu Leli nih. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau belum tahu nih, Kak Imel adalah siswa SMK Negeri 1 Turen yang berhasil memenangi LKS di tingkat Kabupaten Malang. Juara 1 ya? Iya, juara Juara 1. satu. Dan kemudian berhasil menjuarai ketiga tingkat Provinsi Jawa Timur. Iya. Betul kan? Betul sekali. Keren banget, keren banget. Nah, boleh tahu nih, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kakaknya gimana? Aduh, Alhamdulillah baik banget. Karena kalau dilihat dari tadi senyumnya, Iya. Sempringan. semblingan. Auranya ini nggak aura-auran banget. Iya. Nggak sekedar aura. Menong gitu loh. Nah, Ibu Leli bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dong. Alhamdulillah. Pembimbing sama siswanya benar-benar auranya nih aura positif. Nggak menyala Sangat aktif banget ya. Nah, hari ini udah makan belum? Alhamdulillah udah selesai sih tadi. Ih, bagus. Ih, apa ini? Sekarang tahu nggak sih ini produk apa? Apa sih? Nggak tahu. Apa tuh? Ringo 41. Rainbow 41. Produk apa sih nih, Kak? Nah, jadi Ringo 41 ini adalah rambak mangga 41. Dia itu terbuat dari mangga mana lagi dan diproses khusus, namanya teknik vacuum frying. Makanya dia itu rasanya crunchy, rasanya juga manis alami semanis senyuman kamu. Oh, berarti ini tuh dari mangga mana lagi asli ya? Betul. Kenapa sih kok bisa mangga mana lagi? Kan Kenapa mangga dari mana banyaknya mangga nih ya. Kenapa sih bisa mangga mana lagi? Oke. Nah, jadi menurut aladatan.com ya, kalau mangga mana lagi itu karakteristiknya bagus. Yang pertama, dia rasanya manis, jadi nggak perlu tambahan gula lagi. Lalu yang kedua, dia itu teksturnya keset. Saat proses penggorengan, dia akan menghasilkan teksturnya yang crunchy crispy gitu. Waduh. Pantasnya jadi mangga mana lagi di sana. Nah, betul. Tapi sama kalau selain di sini ada keripik mangga, di sini juga ada ini. Apa sih itu? Selai mangga. Wah, selai. Berarti ini benar-benar jadi. Betul. Jadi satu paket temennya nih. Satu paket. Ini kalau aku beli dapat ini nggak ya? Betul sekali. Jadi kalau beli paket bundling gitu ya, beli 2 pieces Ringo 41 akan mendapatkan 1 botol selai mangga secara gratis. Mau nih ya? Gak beli dua. Langsung angkut guys. Beli dua dapat selai. Ini di mana? Ini belinya di mana? Belinya tuh di TikTok Shop namanya Ringo 41 atau di Instagramnya juga boleh banget, Facebooknya, YouTube-nya semua ada. Langsung aja dicek, langsung aja di juga ada. Wow. semuanya sama. Namanya Ringo 41. Langsung aja. Jadi kalau kita beli dapat diskon nggak ya? Aduh, harus dapet banget. Jadi langsung aja. Kalau kita yang beli 3 gratis selai. Lucu ya dia. Kalau ngomongin tentang LKS nih ya, gimana sih? Mungkin bisa diceritakan ya tentang perjalanannya atau awalnya kamu bisa terpilih untuk menjadi kandidat LKS. Oke, jadi awalnya itu kan pertama kelas 10 nih ya. Kelas 10 dulu itu pas mau masuk ke SMK Negeri 1 Turen. Jujur, aku dulu kayak pengen banget ikut LKS. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa ya? Karena pengen apa ya? Pengalaman. Yang pertama pengalaman, terus habis itu mencoba hal baru juga kan. Nah, terus habis itu kok ada pemilihan seleksi, terus akhirnya kan ikut, semuanya kan boleh ikut nih, siapa yang ikut gak apa-apa, nulis aja namanya. Terus aku ya udah nulis sama teman-teman aku juga banyak kan. Terus habis itu
ternyata prosesnya itu sangat panjang banget gitu ya. 3 bulan pokoknya, 3 bulan diseleksi, terus akhirnya di battle 2 sama temanku juga dan akhirnya kepilih. Alhamdulillah. Email yang kepilih dong Bu ya? Iya, Kalau boleh tahu nih Bia, kenapa dari sekian banyaknya siswa yang mencalonkan diri sebagai kandidat AKS, kenapa email yang terpilih itu? Apa sih Bia yang Ibu lihat dari sosok email ini? Konsisten di dalam menyelesaikan tugas-tugas dong. Wah ya. Terus dia tuh apa ya istilahnya, dia tuh terbiasa ngomong terima kasih ya Bu, betul ya Bu, siap. Biru. Jadi dia kayak nggak pernah nunjuk sakit hati gitu ya. Oke. Iya. Hatinya hilang. Selalu semangat, jadi hatinya hilang ya. Oke. Itu sih kalau saya lihat dari sosoknya Iqbal gitu ya. Jadi setiap dikasih masukan itu dia selalu siap Bu, terima kasih gitu. Gak pernah ngeluh gitu ya Bu? Selama ini kok alhamdulillah nggak pernah ngeluh. Bahkan saya menanyakan ke teman-temannya itu nggak pernah yang istilahnya gibahin guru itu nggak pernah Keren sih Mel. Alhamdulillah. Tapi Bu ya, kalau biasanya di lomba LKS pasti kan ada kayak seleksinya ya Rista ya. Iya, Mungkin pasti. dari Ibu sendiri adakah kayak target yang harus dicapai oleh siswa tersebut? deadline. Deadline. Jadi ada tugas tertentu itu yang harus dipenuhi. Misalnya saya nggak pernah ngasih deadline itu lama. Jadi misalnya seminggu iya. lah maksimal. Jadi saya nggak akan mengingatkan itu waktunya setor atau enggak. Yang jelas mesti anak-anak harus punya kesadaran sendiri. Nah itu dilihat dari situ. Iya. Ternyata selama ini yang konsisten ya memang email sama sparringnya itu. Jadi udah sepaket gitu Bu ya? Wow. Nah, dari email sendiri nih, apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi selama persiapan lomba ini? Tantangan terbesarnya itu adalah di proses latihannya sih ya. Latihannya soalnya kan panjang, terus habis itu dari pagi sampai sore teman-teman udah pulang semua. Kamu Terus masih di di sekolah, sekolah. di sekolah bocah banget gitu dari sekolah. Terus habis itu juga sama pelatihannya itu ya Buleli pastinya kan. Libur ya. Iya, ada liburnya juga, hari Minggu tetap masuk. Walaupun liburan apapun itu, lebaran mungkin cuma 2 hari aja, Wow. jadi tetap masuk. Nah terus sama target sih, target tugasnya kan numpuk. Jadi aku harus menyelesaikan itu semua. Itu sih. Wah, berarti harus pintar-pintar membagi waktu nih. Nah Rista. betul. Nah, caranya gimana sih? Cara membagi waktunya ya. Biasanya kalau nggak bisa multitasking ya, contohnya kayak aku nggak bisa multitasking. Biasanya aku satu-satu dulu, yang paling Oh, iya. mudah dulu kan, Iya. yang paling mudah aku utamain dulu. Terus habis itu kalau yang susah nih, akhir-akhir aja. Gitu, Rista. Diselesain dulu yang gampang, baru yang paling nunggu ketemu pembimbing. Iya, Sampai Bu ya. Iya biasanya itu kan ya. betul. sambil ngerjain tugasnya sambil bimbingan sama pembimbingnya. Nah, kalau dari Bu Leri nih Bu, apa sih Bu tantangan yang mungkin dihadapi saat membimbing siswa selama LKS? Kalau tantangan ya saya sendiri harus pulang sore loh. Iya Pulang sore, kadang-kadang anak saya juga masak apa, ini kok nggak ada masakan sore aja ya. Tinggalkan, meninggalkan keluarga. Tapi kalau pagi ya masih ada. Iya. Iya. Masakannya masih ada. Itu aja sih biasanya yang saya hadapi itu. Oke, nah aku penasaran banget nih sama email. Aku pengen tahu deh, gimana sih respon orang tua waktu kamu, Iya. waktu kamu di Apalagi yang juara 1 itu ya. juara 1 tingkat kabupaten ini. Nah, itu pas kan aku pertama pas juara itu kan aku juga nggak nyangka ya. Iya. Terus kita ginjal-ginjal gitu kan. Ginjal-ginjal. Gimana ginjal-ginjal? Iya. Terus aku foto terus habis itu alhamdulillah, Mah, Bu, Pak. Nah, itu aku juara 1. Alhamdulillah. Katanya, wah, alhamdulillah terus pulang-pulang itu langsung cerita itu panjang kali lebar kali tinggi. Excited banget buat ceritain ya. Iya. Berarti orang tua ini support banget ya. Alhamdulillah support Wow. Bukan baik banget loh. Ini baik banget itu. Ya udah deh, aku mau join orang tuanya sama keluarga email aja. Nah, ya. ayo Baik banget. bisa aja loh. Oke. Lagi nih, siapa yang paling berperan dalam keberhasilan meraih juara? Pastinya pembimbing. Pembimbing. Ya, yang super luar biasa keren polis pokoknya ya. 8 guru pembimbing. Nah, itu lulus. Apa sih yang kamu ungkapin kepada pembimbing kamu? Aduh,
Ya orang tua itu sangat terima kasih banyak atas ilmunya, dukungan, doa, semuanya terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar selalu, berkah-berkah, sukses selalu. Amin, amin, amin. Jadi Bu Lali udah menganggap si email ini sebagai anak ibu sendiri Bu ya? Iya. Bayi kecilnya beda. Iya, Bedi, seru banget. 11 BD ya? Ya, 11 BD biasa. Biasanya kan kandidatnya beda kan tinggi-tinggi. Iya. Ini siapa tahu Itu cabai gitu ya. Ternyata bener kecil-kecil tapi suaranya menggelegar gitu. Aktif banget juga Bu. Ya, aktif banget. Bu Bel itu aktif banget. Apalagi yang itu Bu, saya pernah lihat itu yang di TikTok yang Miss email sampai gini-gini. Nah, itu itu gemes banget email. Miss email sampai di mana kan itu ya? Iya. Itu kalau boleh tahu kamu sendiri yang bikin konsep atau bareng-bareng nih? Dibantu juga. Kita bisa ada pembimbing. Iya, jadi ke sana itu ke Malang sama guru pembimbing 3. Terus habis itu juga diarahkan, itu tagnya berkali-kali itu kan. Kamu kurang cemberut. Iya, kurang cepet. Mana? Beda lagi. Jalannya nggak gitu. Interacting emang. Iya, kalau kita riset dari media sosial banyak banget tuh konten-konten yang isinya Iya. tuh pergi-pergi tapi selalu bawa ini. Iya, Iya, selalu dibawa kemana-mana. Iya, betul banget, sama keluarga pun bawanya Ringo 41. Effortnya luar biasa itu orang yang 41 itu. Wah, the email bawa ini. Aduh, Miss email. oh Miss email. Yes. Lucu banget. Kayak nama kucing nggak sih? Miss email. Email. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih Bu, apa sih bagaimana perasaan Ibu saat mengetahui email berhasil menjuarai? Kalau saya pribadi mewakili teman-teman jurusan ya jujur memang mengapresiasi luar biasa karena memang untuk lomba yang tahun ini berbeda dengan yang tahun kemarin. Kalau yang tahun kemarin kan hanya sekedar membuat PR persona, DMC, live streaming. Kalau yang ini ada satu mata tugas itu apa Mel namanya? Riset. Jadi sebelum ini diposisikan di sebagai orang Malang itu kita riset dulu cocoknya ini supaya mempunyai value itu ya apa gitu kan. Jadi bukan seperti mangga biasanya. Iya. Saya juga baru pertama kali lihat Bu seperti ini. Apalagi ini mangga dijadiin Rambak. rambak. Ya. Yang saya tahu itu rambak itu loh, sapi. Iya, rambak Sapi itu kan rambak. rambak kulit sapi. Iya. Ini rambak dari buah. Iya, Jadi kan betul banget. Enak. Ini tuh inovasi yang benar-benar di luar kepala gitu loh. Iya, Aku nggak bakal ada bayangin. yang krepek mangga. Kalau krepek mangga kan digoreng. Digoreng. Ini kan vacuum frying. Iya, betul, Bu. Jadi tahu nggak sih caranya vacuum frying gimana? Tahu nggak? Enggak, Gimana tuh? Kalau vacuum frying itu kayak dipisahkan. Jadi bawahnya itu minyak, terus ada tempat sendiri untuk buahnya. Jadi tekniknya itu lama karena memang ya hanya mengambil dari asap minyaknya aja supaya dia menjadi yang renyah gitu. Wow. Jadi dia nggak bersentuhan sama minyak. Asap minyaknya yang dipakai, bukan Karena minyak. prosesnya lama. Kalau vacuum frying itu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Wow. Ini kalau buat orang diet bisa nggak sih Bu? Bisa banget, karena kan dia udah rendah kalori ya. Enggak kali. Aku kan diet. Nah, kamu katanya tadi ya kan, ini cocok kalau ini buat olahraga juga mantap sih ya. Bagus itu seru. Oleh-oleh khas Malang. Iya. Oleh khas Malang. Ini mungkin buat nenek kita yang di luar Malang. Boleh juga. Cocok Kunjungi banget. di akun TikToknya Renggo 41. Wah, wajib kalian wajib Instagramnya follow. Renggo 41. Nah, betul banget. Shopee-nya Renggo 41. Semuanya Ringo 41. Ini kalau buat hampers bagus juga nggak sih Bu? Oh ya Bagus. Tapi melayani loh dalam bentuk hampers ya Mel. Yes. Berarti kayak gini ya? Ada tasnya, Ada tasnya. ada tas sama gift card. Ah, ya. Oh, ada gift cardnya. Langsung pesan aja nih. Oke, nanti. Rasa tuh nanti ya Mel. Nanti pulang dari podcast. Kalau menurut Email sendiri nih, apa sih kunci sukses dalam lomba seperti ini? Kuncinya itu sabar. Terus itu doa juga sama berusaha sih. Yes. Sabar, doa, sama berusaha. Berusaha. Tambah satu lagi, konsisten. Ya, itu konsisten. Doa orang tua juga penting loh, Din. Iya, kita juga harus konsisten. Apalagi Iya. kalau bikin konten untuk mempromosikan itu nggak mudah loh.
Ya tugasnya sehari 3 kali konten. Wow. Iya. Kamu buat apa aja selama 1 hari 3 konten? 1 hari 3 konten itu kan macam-macam, ada yang hiburan, terus komedi, sama aja ya hiburan sama komedi. Terus habis itu edukasi kayak gitu. Jadi banyak sih. Sesuai riset sih. Itu di kepala udah muter banget, aduh bikin konten apa ini? Ada kalau misalnya Iya, Kak sebenarnya bang. Iya, bang konten. konten. Kalau Kak bisa ide biasanya kan ada yang FYP, Iya. itu aku improve. Oh iya betul. Gitu. Ya, terus kalau nggak gitu ya udah FYP Velocity. Nah, Karena dia pas nambah konten itu kan joget jadi deh. ya. Iya. Oh, gitu teman-teman. Oke. Nah, email, apa sih pesan-pesan kamu untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak kamu nih? Wih, jadi pesannya adalah Pasti buat adik kelas juga ya, biar adik-adik kelas itu biar bisa kayak email lebih dari email. The next penerus email. Amin. Go nasional. Amin. Jadi pesan aku jangan takut. Misalnya sekarang masih ragu ya, kan pasti ada ya anak sing Iya. masih ragu. Iya. Nah, jangan ragu, tetap semangat, jangan menyerah, terus jangan takut sama beleli. Kenapa Bulali? Beleli itu kan banyak yang takut sama beleli ya, tapi ternyata hatinya itu lembut, lembut sutra. Bisa aja nih. Kasih nilai plus. Oh, aman. Oke. Kalau bisa aja kalau email plus. Nah, Jadi gimana lagi untuk adik kelas? adik kelas itu mulai sekarang belajar sih, soalnya kan kalau dulu kan aku dadak ya seleksinya, kalau sekarang kan ikut aku seleksinya, jadi Iya. lebih mantap gitu loh. Oke, Nah, berarti bener-bener tahun belajar depan materi. udah harus mantap nih. Mantap. Jos. Nah, dari Ibu Leli, bagaimana nih Bu? Apa sih harapan Ibu untuk email ke depannya? Kalau dari saya mewakili teman-teman jurusan sih untuk LKS ini sebenarnya bukan menjadikan hasil akhir ya, tapi merupakan awal dari sebuah masa depan. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kami berikan itu memang benar-benar dijalankan gitu loh. Untuk email mungkin nanti ketika lulus mau berwirausaha ya itu caranya seperti itu. Jadi kalau mau bikin produk ya nggak langsung ikut-ikut punya, ya diriset dulu. Kita diriset bagaimana brand awareness-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya LKS ini dianggap sebagai hasil akhir, dia pasti akan ya udah selesai, lomba selesai. Iya. Jadi dia nggak akan mengimplementasikan. Pantang menyerah ya Mel. Pasti banyak sekali email tentang bimbingan-bimbingan yang diberikan Ibu Leli kepada kamu. Ya. Banyak sekali Iya. Kami kan juga ada teman-teman yang sudah membimbing ya bidang lombanya mata pembimbingannya juga berbeda-beda ya Mel. Iya, beda-beda banget pastinya. Ada bimbingan untuk iklan, bagaimana kontennya, bagaimana tulis gitu. Jadi 8 orang guru email itu membimbing semua. Ya Allah. Ya Allah. Semuanya support ya. Iya. Dia itu diapis sama backingan apa psikosistemnya Iya. gitu Iya. loh. Dia di tengah-tengah, di kiri kanan depan belakangnya ada Pembimbing yang sangat keren. Ya memang prosesnya memang tidak mudah, tapi di balik proses itu kan mesti ada hasil. Iya, pasti ada buahnya. Ya, kalau misalnya nanti hasilnya belum maksimal, ya berarti prosesnya masih harus diperbaiki lagi gitu. Aja sih kalau dari saya gitu. Lebih dimaksimalin lagi. Ya, tapi kalau untuk tahun ini memang email apresiasi luar biasa. Alhamdulillah dong. Juara 1 tingkat kabupaten sama juara 3 tingkat provinsi Jawa Timur. Ya, juara 1 itu dari jurusan DKV. Kok jadi DKV? Ya karena memang digital marketingnya bagus sudah. Oh. Jadi memang dia juga sebagai praktisi, Oh, gitu. iya. Dia punya usaha, dia juga praktisi sehingga dia menguasai gitu. Iya, Kita kan baru terjun. Iya, baru meluncur ke dunia itu. Nah, dari kamu nih email, apa sih rencana kamu selanjutnya setelah menjadi juara LKS? Rencana selanjutnya sih lebih banyak belajar ya, karena kalau dari kemarin tuh banyak banget ilmu dan aku belajar buat mengimplementasikan aja sih. Semoga aja ya Allah. Amin. Tahun depan, amin. Nah, mungkin Bu Leli ada pesan atau kesan untuk kami siswa SMK Negeri 1 Duren supaya lebih semangat Bu.
Kalau dari saya lebih semangat, ini kan tantangannya serba digital ya. Iya. Jadi baik itu pemasaran, MPLB, akuntansi atau apapun itu sebaiknya ya memiliki ilmu-ilmu di digital marketing sehingga kita bisa bertahan di setelah lulus terutama. Jadi untuk membranding diri kita, membranding produk yang kita punya. Jadi seperti Mbak ini kan sudah punya kemampuan public speaking ya. Ya udah, bikin kontennya seputar itu aja. Jadi kita terkenal, oh ini yang pinter ini ya, jadi di branding. Oh, gitu. Namanya kalau di marketing itu personal branding. Iya, personal branding itu penting banget Bu ya. Personal branding. Kalau untuk yang kamu biasanya pinter itu kan personal branding. Kalau nggak punya produk berarti produk branding. Produk branding, personal branding sama produk branding. Kalau produk branding kan yang ditonjolkan produknya. Kalau personal branding Kitanya ya, sendiri. kitanya lagi. Oke. Semangat untuk Renwan. Semangat. Nah, sebelum aku tutup, aku punya pantun nih Bu. Apa tuh? Apaan tuh? Ibu nih. Jadi malu deh. Siang hari makan kuaci. Cakep. Dimakan bareng Bu Asi. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih ya. Nah, untuk semua sobat podcast di luar sana, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita supaya tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Dah. Dah.